Ekonomi mikro berasal ya ada di sini katanya mikro, mikro yang artinya adalah kecil. Jadi ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkaji kegiatan ekonomi dalam cakupan yang kecil. Teori ekonomi mikro dikembangkan sekitar abad ke-18 dan abad 19 oleh para ahli ekonomi klasik. Ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang konsumen dan perusahaan. Jadi cakupan dari ilmu ekonomi mikro ini adalah kecil. Selanjutnya, yang keenam, kita akan membahas ruang lingkup ekonomi mikro. Nah, yang pertama, ruang lingkup ekonomi mikro itu adalah interaksi dalam pasar barang. Melalui interaksi tersebut terjadi tarik-menarik antara permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam menciptakan harga keseimbangan atau sering juga kita sebut dengan harga pasar. Jadi dengan adanya interaksi dalam pasar barang ini akan ada tarik-menarik atau interaksi antara permintaan dan penawaran barang atau jasa yang nantinya akan menciptakan harga keseimbangan atau kita sebut juga dengan harga pasar. Selain itu, ruang lingkup ekonomi mikro itu adalah perilaku penjual dan pembeli. Membahas tentang perilaku penjual dan pembeli. Biasanya penjual menginginkan keuntungan yang besar dan maksimal, sedangkan ini berkebalikan dengan pembeli, yang mana pembeli menginginkan kepuasan maksimal dalam arti mereka dapat memperoleh barang atau jasa dengan jumlah yang sedikit lebih banyak dan juga dengan kualitas yang baik serta dengan harga yang relatif murah. Jadi mereka ingin dapat barang dengan kualitas baik, jumlahnya banyak, dan harganya relatif murah dan bertolak belakang dengan penjual. Dan yang ketiga, ruang lingkup dari ekonomi mikro itu adalah interaksi pasar faktor produksi. Yang mana dalam pasar faktor produksi, individu berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti sumber daya, modal, tenaga kerja, dan juga kewirausahaan. Sedangkan perusahaan atau penjual berperan sebagai pengguna faktor produksi untuk dapat memproduksi barang atau jasa. Sedangkan hasil produksinya, yaitu barang dan jasa, akan dibeli kembali oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, interaksi pasar faktor produksi ini yang memiliki faktor produksi adalah individu, kemudian perusahaan atau penjual akan berperan sebagai pengguna dari faktor produksi tersebut, dan dia akan menggunakan faktor produksi tersebut untuk melakukan produksi, dan hasil produksinya, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, akan dibeli oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, yaitu teori nilai guna. Teori nilai guna mempelajari bagaimana konsumen dapat memperoleh kepuasan saat menggunakan suatu barang dan juga bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan bagi penggunanya. Jadi mempelajari bagaimana konsumen memperoleh kepuasan terhadap barang atau jasa yang ia gunakan. Yang kelima adalah teori struktur pasar. Teori struktur pasar muncul untuk menjelaskan pengelompokan pasar yang dilihat dari jumlah perusahaan, karakter atau jenis produk, dan juga fleksibilitas produsen untuk keluar masuk pasar. Berdasarkan bentuknya, pasar terbagi menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Jadi, kalau dia terkait dengan struktur pasar, maka dia menjelaskan pengelompokan pasar yang dilihat dari berapa jumlah perusahaannya, kemudian bagaimana karakter atau jenis produk yang dihasilkan, dan bagaimana fleksibilitas dari produsen untuk bisa masuk dan keluar pasar. Dan yang keenam adalah elastisitas harga, yang mana elastisitas harga berguna untuk mengetahui bagaimana harga suatu produk tercipta di pasar. Selain itu, elastisitas harga juga digunakan untuk melihat sejauh mana perubahan jumlah permintaan atau penawaran barang atau jasa saat adanya perubahan harga.
Jadi bagaimana perubahan harga itu mempengaruhi perubahan jumlah permintaan atau penawaran itu terkait dengan elastisitas harga. Dan yang ketujuh yang termasuk ruang lingkup ekonomi mikro adalah industri. Mikroekonomi juga membahas tentang bagaimana terbentuknya arus perputaran barang dan jasa, menganalisis barang produksi dan pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan juga distributor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir, yang merupakan ruang lingkup ekonomi mikro adalah pasar input. Kajian mengenai pasar input meliputi bagaimana produsen dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi dengan bahan produksi yang dibeli dengan biaya yang semurah mungkin. Atau bagaimana produsen itu menggunakan bahan produksi atau input dengan mengeluarkan biaya yang semurah mungkin. Nah, selanjutnya yang poin nomor 7 kita akan membahas aktivitas dalam ekonomi mikro. Dalam kajian ekonomi mikro dipelajari perilaku atau aktivitas individu, baik individu orang, perusahaan, rumah tangga, dan juga individu industri. Yang mana aktivitas dalam ekonomi mikro yang pertama adalah mempelajari bagaimana perilaku orang sebagai produsen, konsumen, serta pemilik sumber ekonomi. Yang kedua, mempelajari bagaimana arus barang atau jasa yang dihasilkan produsen bisa sampai kepada konsumen. Yang ketiga, mempelajari bagaimana proses pembentukan harga suatu barang atau jasa. Yang keempat, mempelajari bagaimana produsen menentukan berapa banyak barang atau jasa yang perlu dihasilkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kelima, mempelajari bagaimana upaya konsumen mengalokasikan pendapatannya yang terbatas untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dan mendapatkan kepuasan maksimal. Nah, dan poin yang terakhir, kita akan membahas analisis ekonomi mikro. Di dalam ekonomi mikro ada beberapa teori yang terkait dengan analisis ekonomi mikro. Yang pertama adalah teori harga, yaitu bagaimana permintaan dan penawaran barang atau jasa bergerak untuk membentuk harga keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sama dalam satu tingkat harga tertentu. Dalam kehidupan nyata, ini terlihat ketika terjadi tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli, yang nantinya akan membentuk harga pasar atau harga keseimbangan. Yang kedua adalah teori produksi. Teori produksi digunakan saat akan melakukan analisa terhadap berapa banyak biaya yang harus digunakan dalam proses produksi barang atau jasa agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. Sehingga teori ini sangat terkait dengan biaya produksi dan kombinasi terbaik yang diambil dalam memproduksi barang atau jasa. Jadi, teori produksi ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah teori konsumsi. Teori konsumsi merupakan teori dalam ekonomi mikro yang melihat berbagai perilaku para konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan terkait uang, tenaga, serta waktu juga menjadi kajian dalam teori ini. Jadi kalau teori konsumsi berkaitan dengan yang membahas bagaimana perilaku konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah teori distribusi, di mana teori distribusi ini tidak hanya sebatas bagaimana barang atau jasa dihasilkan produsen sampai kepada konsumen, tetapi juga membahas tingkat upah para tenaga kerja, profit yang diperoleh, serta tingkat bunga yang dibayarkan kepada pemodal. Jadi itulah analisis dari ekonomi mikro, ada teori harga, kemudian ada teori produksi, teori konsumsi, dan juga teori distribusi. Sekian ya materi terkait dengan konsep ekonomi mikro.
konsep dasar ekonomi mikro. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan membahas materi lain.